Ada banyak hakim-hakim yang lain. Iya. Yang menarik ternyata di antara hakim yang ditangkap itu ada yang dulu pernah menyidangkan perkara penyerangan terhadap saya, yang perkaranya akrobat. Biasanya melibatkan pertama pihak berperkara melalui lawyernya atau advokat, lalu dari sisi hakim melibatkan panitera sebagai layeringnya. Ya. Bahkan dalam beberapa kasus advokat itu menjalankan fungsi tidak hanya sebagai perantara pemberi suap, dia juga sebagai gatekeeper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan korupsi di sektor peradilan. Nah, kemarin kita ngobrol dengan Yudi Purnomo Warhab, kali ini dengan mantan penyelidik KPK, Aulia Postira. Apa kabar, Aul? Alhamdulillah baik Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan OTT, sepertinya OTT ya, yang PN Selatan, Surabaya, sorry. KPN, Kepala Pengadilan Negeri Surabaya. Dan setelah itu penggeledahan ditemukan uang hampir 1 triliun di tempatnya Zarov Richard ya. Dan belakangan ini ada lagi penangkapan Ketua PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Bang yang terakhir ini ya. Tadinya saya kira OTT itu, tapi ternyata penangkapan. Tapi yang menarik ternyata nggak sendiri, ada banyak hakim-hakim yang lain. Iya. Yang menarik ternyata di antara hakim yang ditangkap itu ada yang dulu pernah menyidangkan perkara penyerangan terhadap saya, yang perkaranya akrobat, ya kan? Ya. Hakim kita berupaya memberikan penjelasan yang logik, yang benar, tapi miring terus. Kita pikir, oh ini mungkin logiknya bermasalah ini, kita bantu. Ternyata memang integritasnya bermasalah gitu. Dan ternyata ada kasus lain lagi. Saya kalau nggak salah baca di media itu terkait dengan perkara penyerangan di KM 50 yang kemudian diputus bebas. Oh iya Bang. Ya, itu orang itu hakimnya ada juga yang termasuk di kelompok yang ditangkap itu. Dan ada yang menarik adalah perkara korupsi yang sedang berjalan, yang saya nggak terlalu yakin itu perkara korupsi ya, terkait dengan Tom Lembong. Dan kemudian hakim ketuanya ternyata ditangkap terkait dengan korupsi. Jadi ini agak menarik. Makanya kita perlu khawatir. Kenapa? Masalah penanganan kasus korupsi ini kan mesti harus dilakukan dengan objektif, dengan profesional, dengan jujur ya. Kalau kemudian hakimnya terlibat kasus korupsi juga, tentu ini kan mengkhawatirkan. Iya. Dan tentunya hakim adalah orang yang diharapkan sebagai penegak keadilan ya. Kalau ada proses di penyidik yang kurang baik, di penuntut yang kurang baik, hakim bisa menjadi filter terakhir lah harusnya. Betul. Nah, melihat segala permasalahan ini, saya masih ingat dulu Aulia sering melakukan penyelidikan terkait dengan hakim dan penegak hukum. Aulia bisa memberikan gambaran apa dengan fenomena yang mengejutkan banyak orang ini sekarang? Ya, terima kasih Bang. Apa yang terjadi hari ini, kalau saya bilang ini tragedi hukum Bang, atau tragedi keadilan ya. Karena ini bertubi-tubi ya Bang ya. Dan ini melibatkan hakim. Ya, hakim itu adalah benteng terakhir seseorang untuk mencari keadilan. Betul. Ya. Dan hakim pun kalau kita bicara secara filosofi, itu adalah salah satu sifat Tuhan, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nah, di sini mereka terlibat dalam korupsi. Dan yang kasus terakhir ini sangat menarik juga Bang, karena ya ini melibatkan hakim pengadilan tipikor. Ya, kita mau bicara apa lagi soal pemberantasan korupsi? Kita lihat banyak penegak hukum KPK bermasalah, kepolisian bermasalah, kejaksaan menangani, walaupun ada prestasi, tapi menangani perkara korupsi tidak pernah tuntas. Terus ada hakim yang korupsi, yang nanti juga akan disidang di pengadilan tipikor. Ini apa ya, kita sebagai aktivis yang selalu menyuarakan tentang pemberantasan korupsi, ini adalah titik terendah dalam penegakan hukum kita Bang. Nah makanya ketika berita itu viral 3 hari yang lalu, saya membaca berita ada penangkapan, katanya uang suapnya sampai 60 miliar. Ya saya tidak bicara
jumlah uang ya Bang ya. Yang namanya hakim terima berapapun tetap salah. Bahkan bertemu dengan pihak berperkara pun itu salah. Cuma yang menarik adalah pola dari korupsinya ini Bang. Pola dari korupsi yang melibatkan hakim ini. Waktu di KPK saya menangani berapa kali kasus terkait dengan hakim. Polanya selalu serupa Bang. Polanya sama kurang lebih, hampir serupa ya. Hampir serupa. Biasanya melibatkan pertama pihak berperkara melalui lawyernya atau advokat. Lalu dari sisi hakim melibatkan panitera sebagai layeringnya. Bahkan dalam beberapa kasus advokat itu menjalankan fungsi tidak hanya sebagai perantara pemberi suap, dia juga sebagai gatekeeper. Ya, mungkin kita perlu jelaskan kepada para penonton, dalam money laundering ada istilah gatekeeper, orang penjaga pintu istilahnya, penjaga gerbang. Orang inilah yang bertugas untuk menyimpan sementara uang-uang atau penempatan uang dari seseorang yang melakukan pencucian uang. Nah, ini kalau menurut saya Bang, ini harus benar-benar dituntaskan. Problem besar. Kita akan bicara nanti bagaimana respon Mahkamah Agung, respon KY, bahkan respon Presiden selaku kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Apa yang harus mereka lakukan menghadapi tragedi keadilan atau tragedi hukum yang terjadi saat ini? Memang saya pikir ini fenomena gunung es. Nggak mungkin terjadinya, ya cuman itu saja, nggak mungkin. Ketika yang ini terjadi, apalagi dari KPN Surabaya terlibat dari kasus apa tuh waktu itu? Ronald Tanur, pembunuhan Ronald Tanur ya. Yang kemudian diputus bebas kalau nggak salah ya. Diputus bebas. Dan kemudian terlibat juga ada yang di Jakarta kasus korupsi dan kasusnya terkait dengan masalah yang besar kan. CPO kalau nggak salah ya. Ekspor bahan baku CPO. CPO. Dan itu menurut saya luar biasa itu. Dan dikaitkan juga dengan uang yang tersimpan banyak oleh Jarov Richard yang dengan gambaran uang banyak itu artinya menggambarkan bahwa perbuatan itu banyak gitu. Sangat banyak. Enggak mungkin suapnya satu kali orang ngasih 900 miliar gitu. Rasanya enggak lah ya. Enggak. Ini bisa jadi melibatkan orang yang sangat banyak. Dan pertanyaannya apa iya cuma di kota-kota besar? Kota-kota besar pun masih banyak kan, seperti Medan belum dibicarakan nih, ya kan? Makassar barangkali atau tempat-tempat lain. Dan belum lagi kota-kota kecil. Begitu banyaknya dugaan-dugaan itu, maka kita sangat khawatir sekali. Jadi kalau tadi Aulia sampaikan bahwa ini tragedi, menurut saya benar sekali. Ini sudah suatu hal yang sangat berbahaya. Dan responnya juga nggak boleh dilihat sebagai satu kasus berjalan. Ini harus dilihat sebagai suatu keadaan yang sangat yang sangat penting untuk direspon dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena kalau hanya dilihat begitu saja, saya khawatir cuma dinilai dari kasus korupsi masing-masing. Padahal bisa jadi ini berangkai, bisa jadi sistemik. Betul. Kenapa saya bilang sistemik? Beberapa orang yang terlibat di kasus ini, di kasus-kasus suap-suap begini, ini jabatan strategis loh. Ada yang kepala PN kan? Beberapa kepala PN yang favorit, Surabaya, Jakarta Selatan kan favorit kan. Sebelumnya Pak WakapN Jakarta Pusat, kan favorit semua. Ketika mereka di posisi strategis seperti itu, pertanyaannya apa iya? Kemarin ketika bermain nggak ada yang tahu. Jangan-jangan memang ketika bermain dia punya peluang untuk mengatur, untuk kompromi dengan atasannya atau dengan siapapun itu, dan kemudian bisa dapat jabatan yang bagus. Ini kan sangat berbahaya. Maka pertanyaan berikutnya adalah di mana letak pengawasan saat itu? Ada Bawas, ada KY. Saya yakin mereka bekerja, tapi apakah hasil dari yang dia kerjakan itu efektif? Ditindaklanjuti. Belum lagi ketika kita bicara merit system, artinya jangan-jangan orang-orang yang betul-betul punya kualitas baik, hakim-hakim baik tersingkir dengan orang-orang yang begini. Nah, Aul punya pandangan apa soal ini? Karena seingat saya dulu KPK juga pernah melakukan beberapa kajian-kajian ya terkait dengan hal ini. Gimana Aul? Untuk sektor peradilan ini memang seingat saya Bang ya, dari awal KPK terbentuk, bahkan pimpinan jilid 1 pun yang dilakukan pertama adalah reformasi sistem peradilan. Makanya pada tahun 2008 seingat saya ada kasus Harini Wioso, lalu dilakukan reformasi di Mahkamah Agung, bahkan perbaikan remunerasi hakim dilakukan. Banyak hal dilakukan. Termasuk
beberapa tahun yang lalu, saya juga mengetahui dari rekan kita di KPK, karena waktu itu di unit yang berbeda ya Bang ya. KPK membantu melakukan bribery risk assessment atau penilaian risiko penyuapan di Mahkamah Agung. Nah, apa itu maksudnya? Ya, itu dalam rangka penerapan sistem manajemen anti penyuapan di Mahkamah Agung. Jadi pada waktu itu KPK dibantu oleh lembaga ahli dan konsultan itu memetakan risiko-risiko penyuapan yang terjadi di lingkup Mahkamah Agung, di satker-satker, di pengadilan tinggi seperti apa risiko penyuapannya, begitupun di tahap banding sampai di Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, sebenarnya Bang, itu adalah sebuah langkah pencegahan, upaya pencegahan. Tapi kalau dipakai, ya kan kalau cuma resikonya cuma diketahui saja tapi dibiarkan, nggak ada upaya mitigasi lebih lanjut, percuma. Percuma. Itu akan hanya menjadi tumpukan kertas, tumpukan dokumen yang tidak berarti. Ya sebenarnya dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, zona integritas, wilayah bebas korupsi segala macam itu sebenarnya langkah-langkah baik secara teoritis. Cuma dalam prakteknya Bang, itu hanya menjadi formalitas. Kita lihat di semua pengadilan negeri, dia pasti ada spanduk. Di sini adalah zona integritas, ada wilayah bebas melayani dan bebas korupsi segala macam. Bahkan ada pengadilan negeri ini sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, menolak segala bentuk suap, kickback segala macam. Itu hanya sekedar formalitas, hanya jadi spanduk, hanya jadi videotron, atau hanya jadi konten-konten di sosmed. Secara substansi, ya itu tidak dilakukan dengan serius. Yang dilakukan itu ngukurnya gimana? Yang dilakukan mana yang tidak? Ya sederhana Bang. Ketika dilakukan, kalau kita bicara risiko Bang ya, ketika dilakukan bribery risk assessment atau penilaian risiko penyuapan, pasti ditemukan ini pada proses bisnis ini ada risiko penyuapan di titik ini. Misalnya dalam proses pengambilan putusan, pada proses pengajuan di pengadilan, legis barang bukti, segala macam, kan banyak tahapan, banyak proses bisnis di sana. Itu dipetakan, dari sana disusun mitigasi risikonya, responnya seperti apa. Mitigasi risikonya itu apa? Bisa jadi perbaikan prosedur, bisa jadi peningkatan kompetensi, bisa jadi sosialisasi, bisa banyak hal yang transparansi ya. Kuncinya adalah dua hal Bang, seperti Abang sampaikan barusan, adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi bicara soal akses informasi, akuntabilitas bicara soal pertanggungjawaban, keterukuran. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, kita bicara kenapa berulang. Tadi Abang bicara tadi, kenapa kejadian ini selalu berulang? Ini selalu berulang karena tidak pernah tuntas, Bang. Ketika sesuatu dikerjakan tidak tuntas akan selalu berulang. Penegakan hukum pun tidak pernah tuntas. Kita lihat penegakan hukum korupsi yang ada sekarang tidak pernah tuntas. Hanya menyentuh orang-orang tertentu saja. Aktor intelektualnya nggak dijangkau ya. Aktor intelektual tidak dijangkau. Apalagi kalau berbenturan dengan politisi. Yaudah penegak hukumnya balik kanan. Dipotong, kasusnya dipotong. Seperti itu banyak. Sangat banyak. Rahasia umum. Kita penegak hukum dulu Bang ya. Nah ini masalah besar. Makanya PR pengawasan baik itu di badan pengawas, di Bawas MA maupun di KY itu sangat besar Bang. Cuma masalahnya adalah di lembaga-lembaga pengawasan ini baik itu KY maupun organ Bawas di Mahkamah Agung, mereka itu juga keterbatasan. Kita mengetahui mereka keterbatas mulai dari sumber daya manusia. Bagaimana mereka melakukan pengawasan kalau semuanya di sana sarjana hukum? Dari SDM-nya saja dulu. Mereka butuh pegawai yang punya ekspertis lain, ekspertis untuk melakukan audit, ekspertis untuk melakukan analisis data, ekspertis untuk turun ke lapangan melakukan kegiatan intelijen, audit segala macam. Di KY begitu pun. Bahkan kita sempat baca berita di KY di tahun 2025 ini, bahkan anggaran KY dipotong sampai 100 miliar. Sehingga waktu itu sempat ada isu KY hanya bisa menggaji pegawainya sampai bulan Oktober 2025. Cuma apakah itu sudah ditambahkan atau belum kita nggak tahu. Jangan-jangan ngawasi pakai Zoom. Ini problem Bang. Jadi selama ini kita selalu menyepelekan unit-unit pengawasan yang ada di setiap institusi. Mereka fokus pada proses bisnis.
tapi lupa pada pengawasan. Satu lagi Bang, yang selalu menjadi, mohon maaf, pembelaan dari kalangan hakim adalah hakim ini independen. Dengan kekuasaan kehakiman yang mereka miliki, mereka merasa independen. Tapi ini hal yang berbeda. Independen itu dalam hal mereka menangani perkara. Tapi pengawasan itu terkait dengan proses bisnis. Iya, betul. Nah, ini jangan salah kaprah gitu loh. Berlindung dari posisi yang independen tadi, maka dia nggak mau diawasi. Nggak mau diawasi. Jadi ini harus diperbaiki segera gitu Bang. Ya memang menarik kalau yang terkait dengan tadi berlindung di independensi, kemudian nggak mau diawasi. Saya beberapa melihat cerita-cerita yang ada. Bahkan kalau kita lihat di kasus Nur Hadi, bagaimana sistem yang dibuat sehingga hakim itu justru malah di-pressure juga. Kalau nggak mau nurut dimutasikan gitu. Jadi ada peran-peran atasan yang seharusnya mengawasi, tapi ikut dalam mengintervensi perkara. Itu poin pertama. Yang kedua, beberapa melihat pemberitaan, bahkan kalau kita lihat dari fakta-fakta, itu beberapa kejadian di mana badan pengawasnya MA dengan KY seringkali nggak sinkron, atau ya kalau mau dibilang bermusuhan kayaknya berlebihan ya, tapi seringkali nggak bersinergi dengan lebih optimal gitu. Nah ini kan kemudian akan mengganggu efektivitas dari pengawasan itu sendiri. Bayangkan kalau kemudian KY yang sebagai pengawas di eksternal dan Bawas sebagai pengawas di internal, mereka bisa saling support. Itu sangat bagus. Tapi kalau seumpama, walaupun saya nggak tahu terjadi apa tidak ya, KY mengawasi, memberikan hasilnya kepada Bawas, dan Bawas saya nggak mau pakai . Seandainya itu betul-betul terjadi, maka pengawasan akan sudahlah mau diawasi apa enggak ini, gitu kan? Nah, ini menjadi persoalan. Memang sangat bisa dipahami ketika personil yang kurang, mungkin kompetensi dari bidang-bidang pengawasan mungkin yang belum bisa menjangkau kebutuhan-kebutuhan untuk bisa melakukan pengawasan dengan optimal, itu bisa dipahami. Tapi ketika nggak sinergi, ya itu kebangetan sebenarnya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Sehingga mesti harus jelas lah mau rencananya mau seperti apa. Dan belum lagi masalah ini yang sering terjadi ya. Isu esprit de corps lah gitu. Merasa ini kok kayaknya kita diobok-obok ya. Gitu kan. Padahal bukan masalah diobok-obok atau bukan, ini masalahnya betul korupsi apa enggak. Kalau korupsi harus ditindak dengan keras gitu, enggak boleh dibiarkan. Bahkan semua yang terlibat dan terkait harus diusut ini. Kan harusnya seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan penanganan korupsinya di TPPU-nya juga gitu, untuk menggambarkan bahwa siapapun yang terlibat harus diusut dan dihukum keras, dihukum dengan sungguh-sungguh. Namun problematikanya apakah Kejagung akan melakukan itu tidak hanya di kasus-kasus ini tapi juga melakukan yang lain, dan bagaimana peran KPK-nya ini. Saya memandang begini, ini kesempatan KPK juga harusnya, karena KPK yang harusnya sebagai koordinator lah untuk bisa menangani kasus korupsi yang lebih menyeluruh ya, komprehensif, dan juga dari sisi pencegahannya dia harus ambil peran gitu. Jangan merasa bahwa ini Kejagung yang menangani, nanti kita masuk dikira kita mengganggu. Betul. Seolah-olah penanganan perkara itu hanya dipandang sebagai ini prestasi gue nih gitu. Ini menjadi persoalan juga. Oleh karena itu KPK harusnya masuk dan Kejagung harusnya membuka diri gitu. Untuk bisa membuka penanganan perkara yang lebih luas, dan bisa jadi penanganan perkaranya jangan hanya ditangani di Kejagung saja, tapi berbagi untuk saling support. Karena tidak tertutup kemungkinan adanya intervensi-intervensi. Pasti. Untuk dalam penanganan perkara untuk bisa tuntas. Kejagung juga ada intervensi, pasti nggak mungkin sangat kuat sekali rasanya, enggak lah. Banyak juga kasus-kasus tertentu yang kita duga ada intervensi dan kemudian itu menyulitkan. Aulia bisa memberikan catatan apa soal ini? Iya Bang, KPK berdasarkan undang-undangnya memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi. Ketika APH lain yaitu kejaksaan maupun kepolisian sedang menangani suatu perkara. Sejauh ini itu yang belum dioptimalkan oleh KPK. Peran supervisi yang dilakukan oleh KPK melalui Korsup penindakan lebih banyak hanya menservis penegak hukum lain. Betul. Menservis itu dalam tanda kutip. Perlu apa? Gitu. Perlu apa? Apa bisa dibantu? Butuh biaya untuk ahli, KPK bantu. Anggarannya. Butuh apa lagi? Biaya penyidikan, butuh training segala macam. Itu pun dilakukannya ke daerah-daerah, ke Jati atau Polda-Polda. Kalau Kejagung atau Mabes Polri rasanya belum pernah. Nah itu. Jadi mindset KPK, pimpinan KPK belakangan ini ya kita lihat ya kerusakan signifikan itu sejak zamannya Firly kemarin ya Bang ya.
mindsetnya itu sudah bergeser. Seharusnya KPK sebagai leading agency dalam pemberantasan korupsi, dia memainkan peran ini. Kejagung menangani perkara, lakukan supervisi segera agar perkara yang ditangani tersebut, apapun itu, kita bicara soal kemarin korupsi BBM, ribut 2 minggu habis itu tenggelam. Kita pernah ada BTS segala macam, ribut berbulan-bulan, tenggelam. Ada nama-nama orang-orang yang besar gitu. Ada nama-nama besar hilang ya. Ya, ini juga ada kasus Zarof Rikard. Ditemukan uang tunai hampir 1 triliun dan puluhan kilogram emas. Tapi didakwa dengan pasal gratifikasi. Seolah-olah ini perbuatan sendiri dari Zarof Rikard. Nah, kalau kita ini kan ada sesuatu yang aneh, Bang. Kita sebagai mantan penegak hukum, kita melihat ini kok seperti ini caranya gitu loh. Karena kalau itu diungkap dengan pendekatan suap, memang sulit karena suap di waktu lampau. Tapi sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang bisa diungkap dari kasus ini. Makanya salah satunya nih kasus ini kan terungkap dari Zarof Rikard itu kan, dari salah seorang lawyer yang terlibat di kasus itu akhirnya berkembang ke kasus yang terakhir ini. Nah, kalau itu benar-benar dilakukan penyidikan atau penyelidikan dengan baik oleh Kejaksaan Agung, kita bisa benerin Mahkamah Agung sekaligus. Nah, apapun itu yang sudah menjadi perkara, Bang, perkara hukum, itu sudah otomatis menjadi risiko di dalam sektor di Mahkamah Agung. Kalau kita bicara secara proses bisnis, dan itu harus dituntaskan segera. Kita bicara soal kenapa sih panitera di PN sering menjadi perantara penerima suap dari hakim-hakim. Kan udah jelas panitera ini salah satu titik resiko yang krusial di pengadilan negeri, maupun mungkin di tingkat lain, di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Ya udah, bagaimana caranya? Pikirkan mekanismenya. Apakah proses rotasi, apakah asesmen ulang, apakah yang paling penting, Bang, yang jarang dilakukan di dalam proses pengawasan kita adalah audit gaya hidup, Bang. Menarik nih, audit gaya hidup. Caranya gimana tuh? Lifestyle audit. Ini sebenarnya KPK udah menjalani dulu. KPK kan sebenarnya, kalau KPK kan punya basis data, yaitu berupa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Betul. Dan itu sebenarnya terbuka untuk publik. Siapapun bisa mengakses itu, karena memang itu informasi yang terbuka, yang bisa diakses dengan gampang. Kita bisa mengawasi ketika ada indikasi, misalnya masyarakat melaporkan ada hakim A punya rumah yang begitu besar, yang nilainya tidak masuk akal, punya kendaraan, punya gaya hidup yang di luar kemampuan dia, itu sudah red flag, Bang. Nah, itu dilakukan pengawasan, ditelisik, dilakukan penyelidikan, dilakukan audit. Apakah benar? Apakah sudah dilaporkan di LHKPN-nya? Makanya tools pencegahan yang ada, yang sudah didesain sedemikian rupa, dengan apa ya, dengan pemikiran yang baik di waktu-waktu lampau, itu tidak dipakai sekarang, Pak. Kita sering melihat ada pejabat Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, polisi, jaksa bergaya hidup mewah, tapi itu tidak pernah direspon dengan baik. Dari mana hartamu? Nah, memang selalu banyak masukan dari ahli hukum. Memang sangat urgent sekali bagi di DPR maupun pemerintah untuk segera membuat undang-undang tentang illicit enrichment. Cuma hal itu akan sangat besar tantangannya, karena undang-undang perampasan aset aja sekarang lempar-lemparan. Pemerintah dan DPR. Mungkin sebetulnya DPR mau lah, cuman dikasih syarat dan ketentuan, kecuali tidak berlaku bagi anggota DPR gitu. kayak itu ya, kayak kemarin ya, Danantara, itu bukan penyelenggara negara. Itu kan barangkali kalau dibikin begitu mau lah, sementara ya kan. Nanti setelah 5 tahun ya kan, itu baru boleh gitu. Barangkali ya. Tapi memang gini ya, melihat dari segala persoalan itu, sekarang ini kita tentunya tidak hanya melihat ke belakang, kita lihat ke depan nih. Maka yang menjadi PR adalah yang pertama, KPK mestinya ngapain dengan kejadian ini. Yang kedua, kalau Kejagung jelas harus ungkap perkaranya dengan tuntas dan bisa lebih bagus lagi kalau yang lain-lain yang terlibat juga diungkap juga gitu. Yang kedua adalah
Ketua MA mesti ngapain nih dengan situasi ini. Betul. Dan yang ketiga tentunya Presiden mesti ngapain. Yeah. Dan menarik juga begini, pola pengawasan kita kan sekarang kan lagi ini ya berkembang artificial intelligence gitu. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan. Pola-pola pengawasan dengan melibatkan masyarakat memberikan laporan dan kemudian dibuatlah pola dengan menggunakan artificial intelligence untuk memudahkan melihat laporan-laporan itu mana yang mau direspon cepat dan seterusnya. Mestinya banyak hal yang bisa dilakukan lah. Betul. Walaupun saya agak awam di situ ya. Makanya saya tanya sama ahlinya. Mana? Iya Bang. Kalau kita bicara pengawasan, kita butuh pelibatan elemen masyarakat sipil, CSO, akademisi, dan juga unit-unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di sana. Nah makanya lembaga-lembaga negara itu jangan alergi dengan kritik dari masyarakat seperti kita maupun NGO anti korupsi segala macam. Karena memang hanya orang yang di luar tahu boroknya rumah kita. Kita nggak tahu bolongnya atap rumah kita karena kita di dalam rumah. Kita lihat di luar ternyata atapnya udah bolong. Harus segera diperbaiki, harus diganti segala macam. Nah, hal-hal seperti itu harus dilakukan, Bang. Nah, tadi kita bicara soal, Abang tanya, KPK harus ngapain? KPK harus turun. KPK punya kewenangan pertama, tadi kita bahas soal kewenangan supervisi. Melakukan supervisi penanganan perkara ini. Di lain sisi, KPK punya kewenangan melakukan pencegahan. KPK dapat membantu Mahkamah Agung kembali untuk menyusun langkah-langkah pencegahan. Melakukan deteksi potensi-potensi korupsi yang ada setelah di Mahkamah tadi yang fraud assessment tadi jadi kan, sudah jadi kan, tinggal langkah lanjutnya aja. Mitigasi risikonya seperti apa? Disusun dengan baik, libatkan ahli, akademisi segala macam. Jadi Mahkamah Agung harus bersedia membuka diri, bukan bertahan ini ulah oknum, memisahkan hakim ini dengan institusi. Oke, benar ini perbuatan oknum, tapi ini sudah terjadi berkali-kali, berarti ada masalah sistemik di Mahkamah Agung. Ya kita mengenal Pak Ketua Mahkamah Agung ini orang baik ya, Pak Sunarto terkenal dengan integritasnya. Cuma beliau harus dibantu oleh orang-orang di bawahnya yang mempunyai kompetensi dan integritas juga. Karena ini benteng keadilan, Bang. Betul. Kita bicara hakim, ini adalah benteng terakhir orang mencari keadilan. Nah, lalu fungsi Mahkamah Agung tadi sudah kita bahas sedikit, mereka harus segera memperbaiki. Di mana saja celah-celah korupsinya. Lakukan Bawas diperkuat. Kewenangan Bawas ditambah. Ditambah anggarannya, ditambah sumber daya manusianya segala macam, bahkan kompetensi orang-orang yang ada di sana. Begitupun KY, Bang. KY yang selama ini dipandang sebelah mata. Akhirnya KY cuma bisa berteriak kepada DPR, berteriak di media. KY dibatasi anggarannya. Mereka juga tidak didengar rekomendasinya segala macam. Ini harus diperkuat juga. DPR juga berperan strategis, Bang, karena pemilihan hakim-hakim agung melalui proses DPR setelah dari KY kan ke DPR. Jadi jangan pelanggar etik diloloskan gitu ya. Iya. Ini nyambung nih. Ini yang mana lagi nih? Nurul Gufron atau bukan ini? Nurul Gufron. Nah kita bicara ini kan. Kita bicara korupsi ini kan ada banyak faktor, Bang. Di antaranya faktor manusianya kan, Bang ya. Selain faktor sistemnya ada faktor manusianya. Bagaimana proses seleksi hakim agung? Bagaimana kalau hakim agung kan proses seleksi. Tapi untuk hakim-hakim di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu proses mutasi, rotasi dan promosi. Itu harus dibuat setransparan mungkin. Sehingga jangan hanya ini gerbongnya ini. Ini yang naik di sini gerbongnya si Anu. Kita sering mendengar itu, bahkan di polisi, di jaksa sama. Kejadian itu sama. Betul. Nah, Presiden terakhir selaku kepala negara harusnya ini Pak Prabowo ini harus tampil lagi nih, Bang. Karena ini soal hukum, soal benteng keadilan, soal hak asasi manusia dan keadilan. Ini yang hal yang mendasar sekali. Hal yang mendasar bagi warga negara kita. Dan Pak Prabowo harus mengambil langkah penting. Mungkin Pak Prabowo tidak bisa intervensi, tapi dia bisa membuat aturan, mengusulkan undang-undang untuk memperbaiki ini semua. Nah, jadi ini banyak orang harus terlibat, bahkan masyarakat. Kita berharap masyarakat, Bang, itu seperti yang disampaikan tadi, semakin aktif
mengawasi siapapun pejabat, baik itu di sektor manapun, termasuk di peradilan ini, di Mahkamah Agung atau di pengadilan. Satu hal lagi Bang, saya teringat ada organisasi advokat dalam banyak kasus yang melibatkan kasus suap ya di pengadilan, banyak melibatkan advokat. Bagaimana peran asosiasi advokat untuk menjaga integritas para lawyer, para pengacara. Jangan ya selama ini kan ada adegium ya. Siapa yang punya uang itu yang menang, gitu kan. Nah, jangan ini akan semakin rusaklah hukum kita ke depan. Menarik sekali itu. Memang tadi yang poin terakhir soal advokat dulu saya perlu sampaikan juga. Karena kalau praktek korupsi di peradilan ini begitu marak, maka saya nggak yakin ya profesi advokat ini akan semakin kuat. Karena orang nanti yang menang yang bayar gitu. Betul. Bukan kompetensinya yang harus dikuatkan untuk bisa melakukan pembelaan dengan cara yang benar, tapi bagaimana cara mengatur relasi dan jaringan untuk bisa membayar dan menang. Betul. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga saya sangat yakin ya di profesi di asosiasi advokat. Saya juga ikut juga sih sebetulnya walaupun belum disumpah ya. Itu sangat penting untuk mendukung dan mendorong, bahkan memaksa kalau perlu, agar negara peduli dan memperbaiki sektor peradilan ini. Kalau itu nggak dilakukan, ya selamanya advokat akan sekedar menjadi orang-orang yang menjaga relasi, menjaga jaringan untuk bisa menang dalam konteks peradilan. Banyak juga orang yang punya kemampuan sebagai praktisi hukum, kemudian menghindari untuk berlitigasi di peradilan. Kenapa? Karena maraknya praktek-praktek korupsi di sektor peradilan. Itu kemudian membuat orang udahlah aku ngapain ikut di sana. Jadi kan nggak bagus. Mau sampai kapan keadilan itu dibiarkan, tidak ditegakkan dengan cara yang benar. Poin terakhir ini barangkali kalau terkait dengan hal ini tentunya kita juga perlu mendorong agar masyarakat mau tadi konteks melaporkan tadi ya. Kalau ada setiap praktek-praktek yang tidak adil, nggak benar, diviralkan. Sekarang kan sering tuh masalah itu diviralkan. No viral, no justice sekarang memang ya. Itu tadi saya pikir kalau emang harus begitu yang bagaimana lagi gitu kan. Yang kedua terkait dengan gaya hidup. Orang-orang yang kemudian terlihat tidak sesuai dengan profilnya perlu juga untuk dimunculkan agar atau dilaporkan agar orang-orang itu ada diperiksa dengan cara yang benar. Walaupun begitu, faktanya ini di beberapa atau yang paling nggak yang saya dengar lah ya, itu para pejabat-pejabat ketika mau membenahi, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan pengawasan dengan efektif, problemnya selalu ada intervensi. Dan intervensi ini bisa mulai dari yang level biasa, sedang, sampai level-level tinggi yang intervensi. Nah, gimana nih? Aul punya tips apa untuk mendorong agar orang-orang yang punya kewenangan, punya kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum tetap mengambil langkah untuk memperbaiki dan melakukan pengawasan dengan efektif, sekalipun ada intervensi. Ya, ini kembali lagi Bang, komitmen dari seseorang tersebut, komitmen dan integritas dari orang tersebut. Kita nggak bisa memberikan saran spesifik Bang ya. Tapi ketika seseorang punya komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan dan orang tersebut memiliki integritas, dia akan bisa melakukan itu. Betul. Karena intervensi itu kan menggoyahkan integritas, adalah upaya untuk menggoyahkan integritas seseorang. Nah, makanya kuncinya adalah dalam proses rekrutmen, promosi, segala macam. Orang-orang yang duduk pada jabatan tertentu adalah orang-orang yang sudah memiliki integritas dan komitmen yang kuat. Nah, apalagi bicara hakim Bang. Hakim itu kan levelnya udah wisdom, kebijaksanaan. Itu di atas dari pengetahuan, akal dan budi. Jadi wisdom itu kan yang paling tinggi ya Bang ya. Nah, maka apalagi untuk seleksi hakim, mulai dari proses seleksi calon hakim. Lakukan dengan baik, lakukan pendidikan calon hakim dengan baik, ciptakan lingkungan pengendalian yang baik di satuan-satuan kerja pengadilan, berikan mereka gaji yang layak, karena kan kita lihat ya tahun lalu masih ada protes dari kelompok hakim yang akhirnya dikabulkan oleh Pak Prabowo ya, nggak tahu realisasinya sudah atau belum. Nah, terus tadi Abang sempat bertanya bagaimana peran teknologi. Peran teknologi signifikan, cuma kembali lagi, teknologi ini hanya alat.
Bergantung siapa di belakang dari alat tersebut. Orang-orang yang ada tersebut. Kita melihat Mahkamah Agung sudah bagus. Ketika dibantu oleh KPK, mereka mengumumkan semua putusan di info perkara, kepaniteraan Mahkamah Agung segala macam. Mengumumkan jadwal sidang segala macam. Cuma kan kembali lagi, masih ada putusan yang tidak diupload, masih ada jadwal sidang yang masih kosong. Begitupun soal pengawasan tadi, bagaimana dia proses audit dilakukan di bawah segala macam, dibantu dengan teknologi, dibantu dengan orang yang kompeten. Banyak hal yang harus dilakukan. Bandang ini bukan kerja satu hari. Ini butuh stamina yang panjang, butuh komitmen yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi di Mahkamah Agung sampai di lingkup-lingkup pegawai-pegawai di lingkup pengawasan maupun di lingkup teknis di satuan kerja. Ya, menarik sekali nih. Ini diskusinya penting semuanya dari awal sampai akhir, tegang dan serius gitu ya. Serius, kita harus serius Bang. Ini tragedi keadilan. Karena ini masalah yang sangat serius. Tentunya kita berharap bincang-bincang ini bisa bermanfaat dan kemudian didengar oleh orang-orang yang betul-betul punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan perbaikan di sektor seperti ini. Dan terima kasih Ol. Satu poin yang ingin saya tambahkan juga sedikit, bahwa para pejabat yang terkait dengan masalah peradilan dan penegakan hukum, begitu juga pengawasannya, tolonglah punya rasa memiliki negeri ini. Dengan begitu kita mau peduli. Dan yang paling penting adalah jangan menunggu kita menjadi korban ketidakadilan baru bilang, wah ini harus diperbaiki. Tapi tanggung jawab itu lakukan dari sekarang. Karena ketidakadilan dalam peradilan itu bisa menyasar siapapun. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan yang dulunya pejabat punya tanggung jawab untuk memperbaiki, tidak berbuat, suatu hari dirinya atau keluarganya atau anaknya menjadi korban dari ketidakadilan. Betul sekali. Terima kasih Aulia, semoga bincang-bincang bermanfaat. Salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.